Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam Dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, tentunya agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang, dan tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI kembali mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas, serta mendukung program vaksinasi. Baiklah pemirsa, adapun tema dialog kita hari ini ialah peran Lantamal 4 dalam menjaga kearifan lokal, yang mana kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki budaya yang beragam, sehingga diperlukanlah peran Lantamal dalam membantu menjaga dan melestarikan kebudayaan provinsi yang ada. Sudah hadir bersama saya untuk membahas tema kita hari ini, yaitu Bapak Laksamana TNI Dwika Cahya Setiawan, SHMH MTR Opsla atau dan Lantamal 4 Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, Pak. Kita hari ini akan membahas terkait peran Lantamal 4 nih, Pak, dalam menjaga kearifan lokal, yang mana memang kearifan lokal kita ini perlu dijaga dan dilestarikan ya, Pak ya, mengingat banyaknya budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Pak, sebelum kita mengulik dan membahas bagaimana sih, Pak, peran Lantamal 4 ini, kita akan memberitahu dulu nih, Pak, terhadap kepada pemirsa, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Lantamal 4 ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak pemirsa sekalian. Saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan tugas-tugas dari Lantamal 4. Lantamal ini singkatan dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan operasi dukungan terkait dengan administrasi dan logistik, atau yang sering kita sebut untuk melayani unsur-unsur baik KRI maupun Satu Udara TNI Angkatan Laut yang bertugas khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan Lantamal pastinya untuk menyelenggarakan atau membina kemampuan terkait dengan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Lantamal. Baik nanti terkait dengan penyiapan fasilitas dermaga atau fasilitas labuh untuk unsur KRI, kemudian sampai dengan nanti bagaimana KRI untuk mengisi bahan bakar, mengisi bahan logistik untuk personil, dan kita juga Lantamal bertugas juga untuk menyiapkan sarana prasarana perawatan personil. Baik. Itu bisa berupa fasilitas rekreasi, kemudian perumahan dan lain sebagainya. Kira-kira demikian Pak untuk tugas-tugas Lantamal. Tugas Lantamal ya Pak, salah satunya memberikan fasilitas ya Pak ya. Nah baik Pak, sudah berapa lama Pak Lantamal 4 Tanjung Pinang ini berdiri Pak? Untuk tahun ini tepat di tanggal 10 Januari kita sudah berusia 59 tahun. 59 tahun. Ya. Artinya Lantamal 4 ini baru saja berulang tahun di usia yang ke-59 tahun ya Pak ya. Baik, luar biasa. Sudah 59 tahun artinya sudah banyak sekali program-program ataupun progres yang dilakukan oleh Lantamal 4 dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Pak, saya ingin menanyakan nih Pak, kan kita baru saja nih melaksanakan kegiatan Festival Zapin Penyengat yang diinisiasi oleh Lantamal 4 Tanjung Pinang itu sendiri ya Pak ya. Mungkin saya akan menanyakan Pak, bagaimana Pak kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin? Baik Mbak, sebelumnya saya akan menceritakan dulu kenapa pada akhirnya kami juga ikut berperan aktif terkait dengan kegiatan tersebut. Baik. Kami Lantamal berada di Provinsi Kepri ini, kami sangat paham dan sangat mengetahui sekali bahwa budaya Melayu di sini sangat kental, sehingga kami belajar banyak kepada orang tua kami dari Lembaga Adat Melayu bahwa di Kepri ini banyak sekali budaya-budaya, khususnya salah satunya adalah budaya asli Melayu, yaitu bentuknya adalah tarian zapin. Baik. Kemudian dari situlah kami berangkat untuk menelusuri seberapa jauh masyarakat ini melestarikan budaya asli tersebut. Baik. Kami akhirnya mendapatkan informasi bahwa kegiatan ini
sebetulnya menjadi kegiatan atau agenda tahunan provinsi yang sering disebut Festival Zapin. Festival Zapin. Cuman yang kami dengar juga bahwa ini sempat berhenti, Mbak, beberapa tahun, ya, karena artinya sempat terhenti ya, sempat Pak, ya? terhenti, Dilanjutkan sempat kembali, terhenti. diinisiasi oleh Lantamal. Kami menilainya bahwa ini sangat sayang sekali karena Festival Zapin ini kami lihat ini salah satu wadah untuk bagaimana kita memperkenalkan kepada terutama generasi muda. Generasi muda. Dan untuk melestarikan agar budaya khususnya Zapin ini jangan hilang gitu. Sehingga kami punya inisiatif untuk mencoba mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali khususnya Festival Zapin ini. Dan alhamdulillah disambut baik dengan masyarakat. Khususnya Zapin ini adalah budaya tarian khusus asli Penyengat, sehingga kami bersama dengan kelompok pemuda Penyengat kami menyelenggarakan Zapin ini. Zapin kemarin kita laksanakan 2 hari. 2 hari. Sehingga 2 hari ini memang kami khususkan berada di Penyengat. Di Penyengat di ya, Penyengat, dari mulai perencanaan sampai dengan kemarin hari pertama kita melaksanakan babak penyisihan lah begitu ya, karena cukup banyak yang peserta yang hadir baik dari Tanjung Pinang sendiri, bahkan di luar Tanjung Pinang ada yang dari Lingga gitu. Artinya ini seprovinsi Kepulauan Riau ya, Pak? Seprovinsi Kepulauan Riau yang dulunya hanya sekitar Penyengat saja dan Tanjung Pinang. Kami kemarin mengangkat ini menjadi lomba Kepulauan Riau. Sekepulauan Riau. Artinya Pak, ini kan sekarang kita mengadakan kegiatan sekancah provinsi Kepulauan Riau, Pak. Ya. Ada kemungkinan tidak Pak berikutnya atau di tahun berikutnya kita mengadakan di kancah nasional atau bahkan internasional, Pak? Ya, jadi mimpi saya seperti itu, sehingga kemarin kami sempatlah berdiskusi kebetulan dengan Bapak Gubernur bahwa harapan kami Festival Zapin ini menjadi agenda tahunan provinsi, gitu. Sehingga yang tadinya mungkin hanya untuk kalangan Kepri, nanti kami berharap kalau bisa, karena ini menjadi kegiatan tahunan, ini kan sebetulnya bisa menjadi objek wisata, wisata juga, sehingga kami berharap nanti dengan dari gubernur, misalnya dukungan dari gubernur, kita akan coba angkat ini menjadi kegiatan yang bersifat nasional. Kita harapkan nanti banyak dari daerah-daerah lain khususnya di luar Kepri yang mau, bahkan saya dengar juga dari Malaysia juga, kalau mereka menyampaikan kalau mereka diundang pun mereka akan berkirim. Artinya kalau ini seperti ini berarti dia sudah mampu untuk go internasional. Go internasional. Ya. Karena sudah disambut dan diterima oleh masyarakat bahkan sampai ke kancah internasional ya Pak. Kita juga jangan melupakan sejarah bahwa sebenarnya Malaysia, Singapura ini dulunya kalau kita lihat sejarah yang ada di Penyengat itu masih jadi satu kewilayahan kerajaan Sultan Riau Lingga gitu. Riau Lingga, ya. Baik. Kemarin kira-kira dari ini Pak, apakah kegiatannya ini umum atau ada tingkat SD atau bagaimana Pak? Iya, kemarin kita coba mewadahi lah semua keinginan. Memang kita kelompok-kelompokan kemarin ada tingkat SD. Ya, kemudian ada tingkat SMP yang untuk Zapin kreasi. Zapin kreasi. Kemudian ada yang Zapin tingkat SMA dan umum. Ditambah lagi kemarin sebetulnya kami buat satu ide. Kebetulan Bapak Kasal ini membuat suatu lagu yang disebut dengan Gending Jalas Vepa Jayamahi. Gending Jalas Vepa Jayamahi. Ya, karena kami berada di Kepulauan Riau, kemudian Melayunya sangat kental, kami coba membuat Zapin yang dari nuansa-nuansa gabungan antara Gending Jalas Vepa Jayamahi, kita bentuklah suatu tarian yang kita sebut dengan Zapin Gending Jalas Vepa Jayamahi. Memang tidak sepenuhnya Zapin, tapi paling tidak di situ melambangkan bahwa ada unsur Zapin atau budaya Melayu di dalam lagu itu. Baik. Nah, ini pun kita lombakan kemarin. Dilombakan, Pak? Kita sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Ternyata alhamdulillah ini diterima oleh masyarakat, sehingga dengan banyaknya yang mereka ingin belajar, dan mohon maaf ini hampir semua sekolahan ini sudah belajar. Sudah belajar termasuk umrah sendiri sudah belajar, dan masyarakat sebenarnya kemarin itu selain kita lombakan juga kita akan mengadakan kolosal atau
tari bersama gitu secara massal. Ini kami sudah dengar hampir 2.500 orang yang akan menarikan Zapin Gending Jalva Jamahi. Kita sudah karena situasi pandemi, Mbak, sehingga kita harus tunda, dibatasi ya Pak ya. Tunda sehingga ini kita laksanakan hanya untuk lomba saja. Dan alhamdulillah kemarin pesertanya cukup banyak juga. Baik, artinya kemarin tari Gending Jalas Vepa Jayamah ini salah satu tarian yang menjadi ajang perlombaan ya Pak ya? Iya, betul. Ajang perlombaan. Betul, ya. Baik Pak. Nah kemarin itu kira-kira perebutan piala apa nih Pak? Apakah piala tahunan atau piala bergilir atau piala biasa aja Pak? Sebetulnya kemarin idenya simpel, jadi hanya piala untuk juara 1, 2, 3 sesuai dengan kelompok lomba. Tetapi karena harapan kami ini bisa menjadi tahunan, sehingga kemarin kami sudah menghadap Bapak Gubernur juga mengeluarkan piala bergilir, sehingga kami pun mengeluarkan piala bergilir, sehingga kemarin merebutkan piala bergilir Gubernur dan Lantamal 4. Mudah-mudahan nanti ke depan ada piala bergilir dari Ibu Wali Kota juga. Ibu Wali Kota ya. Berarti artinya ada 3 piala bergilir ya Pak ya? 2. Ada sekarang 2 piala bergilir. Kita harapkan berikutnya ada 3 piala bergilir. Baik Pak. Nah kita tahu Pak bahwa Lantamal ini kan salah satu tugasnya untuk menjaga wilayah nih Pak, menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi kita berdekatan dengan negara tetangga. Artinya kan Pak bisa dibilang agak jauh nih Pak sinkron antara pelestarian budaya Melayu dengan menjaga ketahanan Pak. Harapannya apa sih Pak sebenarnya Lantamal mengadakan kegiatan ini? Ya memang kita dari sisi TNI kita juga punya tugas pokok. Dalam hal ini menjaga keamanan laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau, baik melalui unsur-unsur KRI kita yang di bawah armada termasuk unsur-unsur di bawah Lantamal. Tetapi sebetulnya TNI ini adalah bagian dari masyarakat juga. Sehingga keberadaan Lantamal 4 khususnya yang ada di Kepri ini kami juga menjadi tanggung jawab kami juga melebur bersama masyarakat, sehingga untuk pelestarian budaya daerah itu juga menjadi panggilan kami juga untuk ikut serta dalam melestarikan budaya, sehingga harus pintar-pintarlah kami di dalam di tengah-tengah masyarakat ini, di mana kami juga punya tugas pokok kami sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan kami juga bagian dari masyarakat gitu. Baik Pak, luar biasa. Artinya tetap masih peduli ya Pak ya, tetap masih ingin berbaur kepada masyarakat, karena memang selain menjaga wilayah juga membantu menjaga masyarakat ya Pak ya. Baik Pak. Nah selain dari kegiatan Zapin Penyengat ini kemarin Pak, ada nggak Pak pernah dari Lantamal 4 mengadakan kegiatan-kegiatan lain Pak yang berbau kearifan lokal begitu Pak? Baik. Sebetulnya banyak hal-hal yang sudah Lantamal 4 laksanakan atau giatkan untuk terkait dengan kearifan lokal ini. Ya contohnya kami kemarin baru saja mengundang lembaga adat Melayu provinsi, kota maupun kabupaten kota untuk hadir ke Lantamal 4. Dalam hal ini adalah bagaimana Lantamal 4 ingin menjadi bagian keluarga besar dalam lembaga adat Melayu, dengan sebaliknya juga demikian. Kemudian juga kami juga mulai melestarikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang kami ada pembinaan potensi maritim, di mana personil-personil kami mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat nelayan khususnya, itu terkait dengan banyak hal. Contoh misalnya kami mengadakan suatu sosialisasi bagaimana untuk berlayar yang aman, kemudian kami juga bersosialisasi untuk bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Itu tugas kami juga, sehingga harapan kami ke depan kalau masyarakat ingin tahu bahwa Lantamal 4 ini hadir untuk masyarakat juga, sehingga kalau ada masyarakat ada yang memerlukan Lantamal dalam ini, misalnya ada pengaduan tentang kejadian khusus yang ada di laut, itu bisa langsung ke Lantamal. Atau ke pos-pos terdekat, karena kami juga ada memiliki beberapa pos-pos angkatan laut yang mewakili Lantamal. Sehingga
jangan merasa bahwa kami berada di Lantamal tidak ada nilai manfaat, tapi justru kami ingin menjadi nilai manfaat di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Ya. Baik. Artinya bukan hanya Lantamal ini cuman taunya masyarakat mungkin taunya cuman ketika ada perang, maka Lantamal lah orang garda terdepan nih yang akan menjaga kita. Tetapi selain itu juga Lantamal juga membantu masyarakat ya Pak ya. Dibuktikan dengan adanya posko-posko yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik Pak, kita masih membahas terkait dengan kearifan lokal nih Pak. Sebagai mitra dari masyarakat nih Pak Lantamal 4, bagaimana pandangan Bapak terkait masyarakat Melayu di Kepri khususnya di Tanjung Pinang Pak? Kami melihat masyarakat di Kepri khususnya ini sebetulnya masyarakat ini sangat memiliki rasa kekeluargaan ya. Baik. Karena di sini kami lihat pastinya ada perbauran antara etis Melayu, kemudian etis Tionghoa, tapi di sini tidak terlihat perbedaan itu, mereka menyatu sehingga kami sebagai warga pendatang di Kepri ini mudah sekali kami untuk segera menjadi bagian dari masyarakat. Jadi menurut kami budaya seperti ini hampir menjadi khas dari Kepri ini. Baik. Artinya memang tidak terlihat perbedaan ya Pak ya, tetap satu walaupun kita dibilang Indonesia itu banyak suku, tetapi di Kepri ini khususnya di Tanjung Pinang tetap satu ya Pak ya, tetap satu menjunjung tinggi budaya Melayu. Betul Pak. Baik Pak. Nah Pak, bagaimana Pak sebagai penjaga nih Pak Lantamal, bagaimana perannya dalam memajukan seni budaya Pak, mengingat banyak kita ini sebagai daerah Melayu Pak? Kami kemarin salah satu bagian dari tujuan kami juga dengan penyelenggaraan Festival Japin, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, marilah kita sama-sama melestarikan budaya yang ada di Kepri ini, baik melalui budaya seni dan yang lainnya. Nah, kami ingin bersama-sama dengan masyarakat juga untuk memajukan atau melestarikan budaya ini. Mari kami himbau untuk masyarakat yang ingin bersama-sama kami Lantamal, kami siap untuk mendukung kegiatan apapun yang terkait dengan untuk melestarikan budaya. Jadi intinya Lantamal 4 siap membantu dan ikut berkolaborasi ya Pak ya. Kami semua prajurit di bawah jajaran Lantamal 4 khususnya ya, baik yang ada di pulau-pulau, kami kan ada lanal-lanal juga di bawah kami, ada di Dabu Singkep, Tanjung Balai, kemudian di Tarempa, Ranai, Batam. Silakan melalui Lantamal 4 kita akan bantu. Baik. Kita akan bantu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya, kita akan bantu. Ya. Baik Pak. Kira-kira apa Pak kegiatan ke depan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Pak dari Lantamal 4? Kita akan coba merencanakan. Ini kan kebetulan kalau kita bilang Kepri ini hampir bukan 70%, hampir sebagian besar ini adalah laut ya. Baik. Kami akan mencoba pada masyarakat untuk kembali ke laut ya, kembali ke laut, sehingga kami coba kegiatan-kegiatan yang mengandung atau kegiatan-kegiatan olahraga yang bersifat ke laut gitu ya. Jadi nanti mungkin apakah nanti ada dayung ya, ada selam, kemudian dan lain sebagainya. Pada prinsipnya sesuai dengan ajakan pemerintah, kita jangan terlalu lama menghubungi laut. Mari kita lihat laut sebagai potensi yang akan datang. Baik, artinya memang akan ada event-event yang lebih pasti. mengedepankan dalam laut ya Pak ya? Iya, pasti. Laut. Baik, jadi Pak. biar ada keseimbangan lah Pak ya, antara yang darat dan yang di laut ini ya. Baik Pak, kira-kira Pak, seandainya kegiatan kita masih, karena kan kita masih dalam kondisi pandemi nih Pak, apakah memungkinkan Pak kita untuk mengadakan kegiatan Pak? Sebetulnya gini, kita masih tetap bisa seperti kemarin kita lakukan, tapi kita tetap harus ketat dengan protokol prosedur kesehatan. Ya kan, karena apapun kita jangan sampai kita bergiat tapi justru menambah permasalahan. Baik. Dengan adanya kerumunan, kita jaga untuk tidak terjadi kerumunan, kita membatasi kegiatan, dan yang paling utama adalah siapapun yang hadir dalam kegiatan itu kita harus menjaga prokes ya, tetap jaga jarak, kemudian kita selalu pakai masker, itu mungkin yang paling utama itu aja. Artinya ketika kita tetap berdiam diri maka kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ya Pak ya. Sebetulnya tidak solusi juga kalau kita harus selalu berdiam diri, kita tetap beraktivitas tapi dengan menjaga sesuai dengan prosedur prokes yang ada. Baik, luar biasa Pak.
Kemudian Pak, saya mau menanyakan nih Pak, sebagai perannya Lantamal nih Pak untuk menjaga wilayah laut dan wilayah pertahanan kita Pak, kita kan berdekatan nih Pak, berbatasan dengan wilayah dan negara tetangga. Sebenarnya Pak, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya Pak ya, banyak sekali kasus yang terjadi sampai saat ini, salah satunya yaitu illegal fishing Pak. Apakah Lantamal 4 dapat mengeksekusi secara langsung Pak kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia? Terkait dengan hal tersebut, seperti yang saya sampaikan bahwa TNI Angkatan Laut dalam hal ini selalu melaksanakan operasi sepanjang tahun. Jadi setiap hari itu ada unsur kita yang di laut untuk melaksanakan pengamanan di laut, khususnya di perbatasan. Nah, dalam ini di wilayah perbatasan Kepri ini dilaksanakan oleh Armada RI, Armada Komarmada RI 1 yang di lapangan dilaksanakan oleh Gus Kamla. Unsur-unsurnya selalu berada di laut dan kami dari Lantamal mendukung kegiatan tersebut. Kami juga punya unsur-unsur kal kami juga melaksanakan kegiatan patroli. Jadi kalau misalnya pun ada terkait dengan hal-hal yang ilegal fishing tadi, kita bisa langsung tindak lanjuti, seperti misalnya nanti dari unsur-unsur dari armada. Mereka melaksanakan pemeriksaan dan sebagainya, nanti itu diserahkan ke Lantamal, nanti Lantamal yang melaksanakan proses lanjutannya. Gitu, artinya ada bagian-bagiannya ya Pak ya, salah satunya Gus Kamla tadi ya Pak ya, untuk menjaga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, luar biasa Pak. Baik, kita akan kembali nih Pak melanjutkan dan membahas terkait dengan kearifan dan peran dari Lantamal 4 Pak. Tapi kita akan tahan dulu, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Kita masih membahas terkait dengan peran Lantamal 4 dalam menjaga kearifan lokal. Yang mana kita ketahui ya Pak ya, kita baru saja mengadakan kegiatan Festival Zapin Penyengat yang dilaksanakan di Pulau Penyengat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, masih penasaran, kenapa Pak Lantamal 4 memilih Pulau Penyengat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini Pak? Baik Mbak, ini mungkin semacam cerita khusus nih ya tentang penyengat nih Mbak. Sebetulnya berangkat dari dulu saya waktu pertama kali tugas ke Tanjung Pinang ini, kebetulan saya udah yang ketiga kali nih. Udah yang ketiga kali. Tanjung Pinang ini ada suatu legenda bahwa katanya orang kalau belum sampai ke Penyengat artinya belum sampai ke Tanjung Pinang atau ke Kepri. Nah, ternyata memang Penyengat ini merupakan suatu daerah yang penuh dengan budaya-budaya asli di Kepri ini, dan di sana banyak sejarah yang terukir di sana. Baik. Terkait dengan kegiatan kenapa saya memilih Penyengat, harapan kami dengan adanya festival di Penyengat ini, mudah-mudahan Penyengat ini bisa menjadi destinasi pariwisata unggulan. Harapannya ya Pak ya. Iya, karena di sana masyarakat banyak yang bisa didapat. Ya, sejauh ini masyarakat hanya mengenal wisata religi di sana, tetapi sebetulnya banyak di sana yang bisa didapat, baik bagaimana tentang mengenal budaya asli Melayu, kemudian bagaimana dengan kuliner di sana yang sangat khas sekali, ya, sampai dengan bagaimana masyarakat mereka sebagai satu keluarga itu di sana sangat kental sekali ya, sangat akrab sekali. Ya, dan memang banyak bukti-bukti sejarah di sana. Jadi harapan saya nanti ke depan Penyengat ini hanya jangan sebagai simbol, tetapi memang harus digali oleh pemerintah daerah, khususnya provinsi maupun kota. Jadi marilah kita dengan berangkat awal dari Festival Zapin di Penyengat, harapan kami ada kegiatan-kegiatan lagi yang untuk mempromosikan Penyengat. Mudah-mudahan lah, saya sih bermimpinya ke depan Penyengat ini menjadi destinasi unggulan dari Kepri ini. Ya. Tidak hanya destinasi religi ya Pak, wisata religi, tetapi pariwisata, kemudian juga makanannya. Betul. Begitu, karena jangan khawatir kalau bagi wisatawan yang akan ke Penyengat, di sana sudah ada guest house, ya. Sudah ada guest house yang bisa menampung untuk wisatawan yang akan bermalam. Kemudian juga di sana juga sudah ada balai adat yang bisa dipakai untuk menikmati budaya seni asli Penyengat, dan menurut saya cukup bagus lah ya, tidak kalah lah dengan tempat lain.
Baik. Ya. Apalagi dengan memiliki sejarah yang luar Ya, biasa ya betul, Pak ya, betul. kerajaan, Betul, kemudian juga ya. Masjid Penyengat, Betul. begitu. Baik Pak, kemarin itu di Pulau Penyengat Pak, di itu lokasinya di mana Pak? Apakah dekat masjid atau bagaimana Pak? Kita kemarin memanfaatkan yang sudah dibangun oleh pemerintah kota maupun provinsi di Balai Adat itu ada, kita gunakan itu sebagai tempat pusat lombanya ya. Baik. Itu karena harapan kami juga kita bisa mulai mengaktifkan kembali supaya ini menjadi tempat yang terus-menerus bisa kita gunakan sebagai kegiatan kumpul budaya seni. Ya. Itu salah satu kegiatan yang dilaksanakan ya Pak? Iya, betul. Itu Ya, kegiatan kemarin. pada saat malam pertama atau malam kedua? Ini atau? sudah penutupan Mbak ini. Penutupan ya, Pak? Di mana kita akan lombakan finalis-finalis. Nah, ini yang terlihat ini adalah dari SMP ya SMP. dengan Baik. Zapin kreasinya. Ini cukup menurut saya sangat luar biasa ya. Mereka sampai bisa menciptakan kreasi-kreasi khususnya tarian Zapin ini karena kami sendiri aja mempelajari ini cukup sulit ya. Karena Baik. Zapin ini betul-betul yang diutamakan adalah gerakan kaki. Sementara mereka bisa mengkolaborasikan dengan budaya modernnya. Ini luar biasa dan Baik. ini mungkin sudah sangat cocok ya untuk kita publikasikan ke tingkat nasional. Nah, ini yang kita lihat, ini yang saya sampaikan adalah tarian Zapin Gending Jalaspe Pajayamahi. Zapin Gending Ya. Jalaspe Pajayamahi. Iya, betul. Saya Ya. penasaran Pak, bagaimana sih tariannya? Tarian ini sebetulnya tarian Gending Jalaspe Pajayamahi ini melambangkan langkah kesatria sebetulnya, sehingga di situ ada gerakan-gerakan yang betapa kesatria ini sangat kokoh kuat ya, tapi tetap dengan suasana yang baik ya, suasana yang baik gitu. Jadi intinya emang ini hanya merupakan suatu langkah gerak seorang kesatria lah. Baik, artinya tetap mengutamakan kebudayaan dan kearifan lokal Ya, masyarakat betul. ya Pak ya. Karena ini memang sesuai dengan keinginan Bapak Kasal, memang lagu ini juga bagian dari hiburan juga. Baik. Sehingga kami mengangkat ini dalam bentuk tarian. Mudah-mudahan tarian ini bisa diterima sehingga kami mencoba mengkolaborasi lah antara budaya Jawa ya dengan Melayu. Melayu Ya, yang mudah-mudahan ini bisa kena lah. Alhamdulillah dari sisi gerakan yang kita coba ambil ini cukup mudah untuk dipelajari. Kalau bagi masyarakat Kepri yang ingin belajar, kami sudah buat juga tutorialnya di YouTube. Di YouTube. Ya, silakan nanti bisa mengakses di YouTube tutorial tentang Gending Jalaspe Pajayamahi. Artinya tarian Gending Jalaspe Pajayamahi ini ciptaan dari Lantamal 4 Tanjung Pinang ya Pak? Iya, kurang lebih gitu, tapi walaupun Luar biasa. bukan asli dari Lantamal, tapi kita juga minta pendapat dari para guru-guru Zapin ya, baik dari Penyengat maupun dari provinsi dan kota. Baik. Sehingga muncullah gabungan beberapa gerakan-gerakan gitu ya. Gerakan-gerakan yang ada. Artinya memang juga dari masyarakat dan anak-anak ini sendiri tujuannya juga kita menjaga dan melatih bakat dari masyarakat ataupun anak-anak ya Pak. Nah, ini salah satu juga Pak kegiatan yang dilaksanakan ya Pak ya. Ini tampak kegiatan siang hari. Ya, ini waktu pembukaan ini ya. Ini pembukaan. Pembukaan di hari pertama ini, Pak. Ya. Artinya pembukaannya di siang hari ya Pak ya? Ya, di siang hari, Pak. Ya. Mungkin Kita ini apa ya? mulai pagi, kita jam 10 kita sudah mulai beraktivitas, Pak. Baik. Nah, ini gerakan-gerakan Zapin ini, Pak. Ya. Ini Nah, Zapin, tarian Zapin ya, Gending. ini tarian-tarian Zapin Gending Jalaspe Pajayamahi. Cukup Artinya, mudah lah ini. Tidak hanya perempuan tetapi laki-laki juga bisa menarikannya. Memang gerakan laki dan perempuan agak sedikit berbeda, Pak. Baik. Ya. Oh, berarti terdapat perbedaan ya Pak ya? Ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan karena memang langkah gerak kesatria ini dibedakan antara prajurit wanita maupun prajurit prianya. Baik. Artinya memang terdapat perbedaan ya Pak ya? Tidak sama gitu gerakannya. Iya, tapi tidak terlalu banyak. Nah, jadi tetap masih kelihatan sepadan ya, masih ya. Ya. Baik, luar biasa. Kemungkinan kita akan ada edukasi atau tarian-tarian berikutnya nih Pak, ciptaan dari Nanti Lantamal mudah-mudahan bukan cuma ini, tapi untuk yang Gending Jalaspe Pajayamahi ini rencana memang kita akan tarikan, kita lakukan bersama dengan masyarakat di Taman Gurindam. Mudah-mudahan nanti dengan COVID yang makin membaik lah ya, akan kita coba bersama masyarakat. Mari kita sama-sama masyarakat, kita sama-sama menarikan
Zapin meninggal yang cukup mudah, cukup gampang, tapi membuat kita badan lebih segar ya, lebih gembira. Gitu. Artinya biasa kan kalau untuk tarian itu agak sulit ya Pak ya, ya, tapi dengan tarian ini agak lebih mudah dimengerti sehingga kami biar kita lebih sehat. Iya, biar masyarakat juga bisa cepat untuk mempelajarinya, kita bisa sama-sama, tujuannya biar kita lebih sehat aja. Baik Pak, di balik dari kesuksesan dan keberhasilan kegiatan ini Pak, apa kira-kira Pak kendala yang dialami oleh Lantamal 4 dalam menjalankan kegiatan ini? Ya, memang kendalanya pertama waktu Mbak ya, untuk persiapan ini sangat mepet sehingga banyak yang sedikit protes lah ya, kami kok diberi waktunya cuman sangat mepet gitu, tapi kendala yang kecil-kecil juga ada, tapi bagi kami itu bukan sebuah kendala, tetapi itu menjadi suatu acuan kami untuk perbaikan ke depannya. Alhamdulillah kami sangat disupport khususnya dari Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota yang sudah sangat luar biasa membantu kami sehingga acara ini bisa terselenggara dengan lancar, sukses, tidak ada satu permasalahan. Baik, di balik dari kesuksesan tentu ada kendala ya Pak ya, salah satunya yaitu minimnya waktu persiapannya ya Pak ya. Tapi di balik minimnya waktu persiapan, kegiatan ini dapat berhasil dan dapat sukses diikuti oleh beberapa kota dan kabupaten yang ada di Kepri ya Pak ya. Nah Pak, tentu kita ada harapan nih Pak ke depannya Pak. Kira-kira apa Pak harapan dan perbaikan yang harus kita lakukan untuk tahun depan Pak? Ya baik, kami sih hanya berharap kepada khususnya pemerintah provinsi maupun kota, pada dasarnya bahwa provinsi Kepri ini bisa menjadi suatu provinsi yang membanggakan. Karena dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, budaya yang sangat banyak, masyarakatnya sangat ramah, ini menjadi modal utama untuk meningkatkan provinsi ya Mbak ya, provinsi. Jadi kepada masyarakat juga kami menghimbau untuk jangan lupa akan budaya asli atau sejarah ya. Kita selalu menjunjung sejarah dan budaya, mudah-mudahan dengan menjunjung sejarah budaya kita masyarakat akan lebih mengenal kepada asli daerah sehingga kita itu lebih sayang ya, lebih dekat lagi sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial antara suku dan sebagainya. Itu yang mungkin yang kami harapkan sehingga satu, kami sebagai warga Kepri hanya satu aja Pak gitu. Baik. Artinya memang kita tidak bisa bergerak sendiri ya Pak ya. Kita butuh dukungan dan peran dari masyarakat, baik masyarakat maupun pemerintah yang ada. Terutama nanti kepada masyarakat lah. Saya yakin pasti Bapak Gubernur juga ingin bercita-cita untuk meningkatkan provinsi ini dengan suasana yang lebih baik ya. Kita masyarakatnya harus juga menyambut ini dengan baik juga sehingga berjalan gitu Pak ya. Karena saya yakin pasti semua tidak ada yang berkeinginan bahwa kota ataupun provinsinya makin jelek, tapi pasti semuanya akan melihat harapannya ke depan mungkin Kepri ini akan lebih baik dan mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang lain. Baik, siap. Luar biasa Pak harapannya. Semoga kita tetap bisa menjaga kearifan lokal yang kita miliki ya Pak ya, karena kita juga memiliki banyak sekali kearifan lokal, kearifan lokal, kemudian budaya dan suku. Nah Pak, kira-kira Pak ada nggak Pak edukasi yang dapat Bapak berikan kepada masyarakat nih Pak khususnya untuk menjaga kearifan lokal kita? Kami berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita ikut membantu pemerintah daerah untuk melestarikan budaya, dan kami juga berharap bahwa masyarakat mengenal lebih banyak tentang angkatan laut ya, dengan kepulauan kita yang relatif banyak lautnya. Harapan kami ajaklah masyarakat untuk yang mau bergabung ya ke menjadi prajurit angkatan laut ya, bisa melalui pos-pos kita terdekat ya. Kita sama-sama nantinya pun dengan masyarakat asli Kepri ini yang bergabung dengan Angkatan Laut, kita juga nanti bersama-sama kembali kepada masyarakat ya untuk melestarikan budaya yang ada ya. Itu aja. Jadi saya harapkan mengajak kepada masyarakat khususnya generasi muda ya, ayo kita mulai melihat laut sebagai masa depan kita. Laut sebagai masa depan kita. Karena di laut ini ada banyak sekali sumber daya alam yang kita punya ya Pak ya, yang tentu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Baik Pak. Nah Pak, dari himbauan tadi nih Pak, dari ajakan untuk mengikuti atau untuk masuk menjadi
prajurit yang ada. Saya pengen tahu nih Pak, kira-kira Lantamal 4 ini Pak ada di bawahnya ada pangkalan apa saja Pak? Jadi Lantamal 4 ini membawahi ada Lanal Batam, kemudian Lanal Dabu Singkep, baik, Lanal Tarempa, ya, Lanal Tanjung Balai Karimun, dan Lanal Ranai. Gitu. Ada 5 Pak? Iya. Ada 5 lanal. Baik, artinya Lantamal 4 ini semacam wilayahnya ya Pak ya? Ya, wilayahnya yang menaungi semuanya. Baik Pak, luar biasa. Nah tadi Pak kita membahas terkait dengan kearifan lokal nih Pak. Ada lomba apa saja nih Pak yang terdapat pada saat kegiatan Festival Zapin Penyengat kemarin? Kita memang hanya lomba-lomba terkait dengan budaya Zapin aja sebetulnya Mbak. Tetapi ke depan kita akan coba menambah lagi kegiatan. Sebetulnya kemarin sudah cukup banyak variasinya. Selain Zapin, kita juga munculkan lomba foto. Ya, lomba foto ini, tapi tetap judulnya atau temanya adalah tentang kegiatan lomba Zapin. Ya, alhamdulillah ternyata pesertanya cukup banyak juga. Baik. Saya lihat dan hasilnya cukup baik, dan itu bisa diakses nanti di Instagramnya Lantamal, termasuk juara-juaranya. Itu pun kami tidak menyangka ya kalau ternyata di Kepri ini pun banyak penggemar fotografer yang cukup saya bilang cukup profesional. Ya. Baik. Artinya bakat masyarakat dan anak muda yang ada di Kepri ini sangat luar biasa. Jadi ya Pak? saya melihatnya bahwa masyarakat Kepri memang luar biasa. Tinggal bagaimana mempolesnya untuk lebih profesional lagi. Ya, ini sebetulnya potensi besar bagi Pak Gubernur ini ya, masyarakatnya yang cukup hebat-hebat saya bilang. Hebat-hebat. Ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Betul Mbak, kembali lagi kalau bukan kita sebagai masyarakat, ayo siapa lagi? Hanya tinggal kita ya yang mau mengangkat daerahnya. Mudah-mudahan ya semangat kami sebagai warga pendatang itu akan lebih bersemangat lagi masyarakat yang memang Kepri. dari asal sini ya Pak ya. Iya, Pak. Kita yang pendatang aja luar biasa semangatnya untuk meningkatkan. Mudah-mudahan lah ini nanti dicermati oleh Bapak Gubernur, sehingga Bapak Gubernur ke depan mungkin bisa membuat suatu event-event lain ya yang terkait dengan melestarikan budaya ini. Baik Pak, luar biasa. Kita tahan dulu nih Pak, karena untuk membahas kearifan lokal sangat luar biasa sekali ketika digali Pak. Tapi kita tahan dulu, akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Salah satunya yaitu dalam bentuk tarian. Tentunya Kepulauan Riau ini salah satunya memiliki banyak kearifan lokal yang harus dijaga. Nah saat ini Pak, setelah kita tadi membahas terkait dengan tarian Pak, tentu kita juga punya alat musik ya Pak ya, alat musik. Nah sekarang saat ini Pak dari Lantamal 4 sedang memainkan alat musik kolintang ya Pak ya, sedang mempelajari musik kolintang. Ini alat musiknya gimana nih Pak? Baik, ini terkait dengan kulintang. Sebetulnya ini kulintang ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu-Ibu Jalasin Asri. Nah, oleh Ibu-Ibu Jalasin Asri ini adalah istri-istri prajurit yang menyelenggarakan kegiatan seni, di mana kulintang adalah bagian dari kegiatan seni yang dilaksanakan oleh Ibu-Ibu Jalasin Asri. Kulintang sebetulnya alat musik asli daerah Minahasa sebetulnya. Tetapi ibu-ibu Jalasin Asri ini mulai belajar untuk mempelajari lah ya alat-alat musik daerah. Saat ini mereka sedang belajar untuk kulintang. Kulintang ini baru terbentuk beberapa waktu yang lalu sebetulnya. Sehingga mudah-mudahan lah ke depan isi-isi kita, ibu-ibu Jalasin Asri ini mulai mempelajari bagaimana musik-musik daerah, khususnya Kepri ini. Kepri ya Pak ya. Cuman saat ini masih mempelajari alat musik kolintang. Alat musik kolintang, ya, alat musik kolintang. Ini alat musiknya memang dipelajari setiap minggu atau kegiatan rutinnya gimana Ini Pak? menjadi kegiatan rutin dari Ibu Jalasin Asri. Baik, kegiatan Ibu Jalasin ini ada kegiatan sosial ya, termasuk salah satunya kegiatan budaya, yaitu dengan kulintang. Kulintang ini alat musik Minahasa yang terdiri dari terbuat dari kayu, Pak. Terbuat dari kayu. Ya, dari kayu. Sehingga memang
alat ini tidak serta-merta bisa dibuat dengan mudah. Ini pun kita harus datangkan dari Minahasa ini, Pak. Ya, dari sana langsung ya, dari Pak, sana, ya. Pak. Ya. Itu memainkannya dipukul atau ya, dipukul. Sebenarnya dipukul. dipukul persis. Kalau di Jawa ada angklung ya. Kalau ini kita pakai persis mirip dengan itu, hanya ini dari kayu gitu. Alat musiknya cukup sederhana tapi mengeluarkan suara-suara irama-irama yang menakjubkan. Mungkin nanti bisa kita tampilkan lah. Boleh, bisa kita tampilkan ya, Pak. Boleh kita tampilkan ya. Baik, Pak, luar biasa. Nah, artinya memang alat musik kolintang ini yang saat ini sedang dipelajari ya, Pak, ya. Dan mungkin akan ada kolaborasi lanjutan, Pak. Pemain alat musik kolintang dengan sambil dinyanyikan, ya. dinarikan Jalan Pepa Jayamahit, Pak. Nanti kami akan coba terus. Nanti ini sementara ini masih murni hanya kolintang. Nanti kolintang kita akan gabungkan dengan band, ya. Setelah itu nggak sulit juga. Saya rasa kalau nanti akan kita gabungkan dengan tarian Japin, Gening Jalan Pepa Jayamahit, tapi sekarang ini ibu-ibu masih belajar dengan beberapa lagu-lagu dan kita coba kemarin juga sudah mencoba kita mengiringi lagu Melayu. Melayu. Kita coba Melayu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kalau misalnya segera kita bisa tampilkan lah ya, karena ibu-ibu juga siap, sudah layak untuk ditampilkan, Mbak. Luar biasa. Sudah berapa lama, Pak, proses belajarnya? Ini baru hampir 4 bulan. 4 bulan. Ya, tapi sudah bisa lah, kami berani tampilkan lah ya. Dari ibu-ibu Jalan Senasir ini cukup luar biasa karena mereka juga sisi prajurit, jadi semangatnya juga seperti prajurit ya, Pak, ya. Juga, ya. Baik. Ini ada guru yang ngajarnya, apakah memang belajar otodidak atau didatangkan langsung? Jadi kami juga dibimbing oleh salah satu instruktur, kebetulan juga asli dari Tanjung Pinang ini, sehingga ya kita bisa karena gurunya juga sangat baik, sangat pintar karena melatih ibu-ibu, dan ibu-ibu juga penuh semangat sehingga mudah sekali mereka menyerap ilmunya, sehingga dengan baru waktu yang 4 bulan ini sudah bisa terbentuk satu grup. Satu grup. Ya. Diisi oleh berapa orang tuh, Pak? Ada 6 orang. 6 orang. Ya. Artinya 6 orang ini dilatih semaksimal mungkin untuk bisa menampilkan. Ya, kurang lebih demikian. Karena kan ada alat musik satu yang melodi itu sangat sulit gitu ya. Tetapi dengan tadi tekad, saya bilang ya. Karena dan semangat, tekad dan semangat yang cukup luar biasa. Sehingga nggak ada masalah, Mbak. Ya. Semua bisa teratasi ya, bisa semua, Mbak. Dan setelah musik ini tidak menutup kemungkinan akan ada alat musik lain yang akan dimainkan. Insya Allah, Pak. Ya, nanti Pak, mungkin ada band dari Jalan Senasir juga, Pak. Baik. Ya. Baik, Pak, luar biasa. Baik, Pak, kita sudah sampai ke penghujung dialog kita hari ini, Pak. Sudah tidak terasa kita sudah 1 jam menemani pemirsa membahas terkait dengan pelestarian kearifan lokal yang ada khususnya untuk Lantamal 4 itu sendiri. Nah, Pak, kira-kira apa, Pak, kesimpulan yang dapat kita tarik dari dialog kita hari ini, Pak? Silakan. Jadi saya sangat senang dalam hal ini diberi kesempatan oleh TVRI untuk menyampaikan bahwa Lantamal 4 di Kepri ini sangat concern kepada peningkatan ekonomi daerah, keamanan, dan melestarikan budaya yang ada. Selain dari menjaga wilayah juga tetap melestarikan budaya, Pak. Baik, luar biasa, Pak. Baik, pemirsa, sampai di sini dialog Kepri Gemilang kita dengan tema peran Lantamal 4 dalam menjaga kearifan lokal.